Halo teman-teman, selamat datang dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah rezekinya, amin. Jadi di video kali ini teman-teman, saya ingin mereaction sebuah video yang berjudul Jatuh Bangunatan untuk Timnas Indonesia. Yang lain amburadul, yuk bisa kalahkan Gini menuju Paris. Jadi penasaran dengan videonya teman-teman? Sebelum nonton jangan lupa di like, di subscribe, dan subscribe juga Starting Eleven Moment teman-teman. Kalau sudah, ayo kita nonton sama-sama teman-teman. Let's go. Oh, kekalahan lagi buat Indonesia di Piala Asia U23. Kali ini dari Irak dengan skor 2-1. Jujur, pertandingan kemarin tuh kayak nonton drama komedi tapi yang gak lucu banget. Ada Marcelino yang mainnya egois dan beberapa pemain lain yang bikin penonton mikir, ini beneran timnas kita. Tapi, hey, jangan sedih dulu. Meski Piala Asia kayaknya udah tutup buat kita dengan posisi keempat yang agak menyedihkan, tapi jangan lupa, masih ada kesempatan menuju Paris ke Olimpiade. Yap, kita harus lewat playoff, tapi ada satu masalah kecil. Kini, tim mengerikan yang sudah siap menghadapi kita di Prancis sana. Mereka juga punya ambisi besar untuk lolos ke Olimpiade. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 terpuruk di Piala Asia. Sekedar memberi informasi yang belum tahu bahwa AFC dan CEF kasih jatah 3,5 tiket buat yang mau ke Paris. Jadi 3 tim bisa langsung meluncur ke sana sementara 1 tiket masih diperebutkan lewat playoff. Dan timnas Indonesia kebagian lewat jalur playoff setelah kalah perebutan juara ketiga di Piala Asia U23. Tadi malam ceritanya miris banget. Timnas Indonesia U23 harus rela nerima kekalahan 2-1 dari Irak di Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner bikin kita bersorak dan berharap di menit 18 dengan gol ciamiknya. Tapi sialnya Irak dengan kegigihan mereka balas 1 gol. Sundulan Said Tahsin bikin kita bergidik dan gol terakhir di masa perpanjangan waktu dari Ali Jassim bikin kita nyerah. Namun, kita jangan lupa tetap mengapresiasi Timnas Indonesia U23. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 mencatatkan prestasi gemilang di Piala Asia U23 2024 dengan meraih peringkat keempat. Catatan tersebut sangat luar biasa mengingat Indonesia merupakan debutan. Sejak digulirkan pada 2013 lalu, Garuda Muda tidak pernah tampil di Piala Asia U23. Baru pada edisi ini, Timnas Indonesia U23 bisa tampil pada ajang tersebut. Istimewanya, Indonesia langsung berhasil menembus babak semifinal dengan mengalahkan lawan-lawan kuat seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Namun, nggak nyangka aja sih, kekalahan pahit ini harus kita terima. Tapi nggak ada waktu untuk berdiam diri. Timnas Indonesia U23 harus menghadapi Gini di babak playoff. Nah, kalau ngomongin Gini, ini bukan ranahnya main-main dengan meremehkan mereka. Profil singkat tentang Gini mungkin terlihat seperti tim underdog, tapi jangan terkecoh oleh penampilan mereka yang mungkin masih mencari identitas. Mereka punya pemain-pemain yang bisa bikin keringat dingin, terutama yang sudah mengasah kaki di lapangan Eropa. Skuad Gini U23 diisi dengan para pemain yang berkarir di Eropa. Salah satunya Agla Simpah, predator haus gol paling mematikan. Dengan 11 gol dan 2 assist bersama Olympiakos musim ini, dia bukan lawan yang bisa diremehkan. Dan jangan lupakan Salou Diallo, yang meski belum mendapatkan menit bermain di La Liga, tetap punya pengalaman berharga di divisi utama Liga Spanyol. Jadi, timnas kita harus siap-siap, karena ini bukan main-main. Jangan sampai Gini membuat kita terkocar-kacir di lapangan hijau. Nathan sang pilar konsisten Timnas Indonesia. Oke yuk, kembali bahas pertandingan tadi malam dari segi para pemainnya. Timnas Indonesia U23 telah menjalani perjalanan yang berliku di AFC U23.
Dan di tengah semua itu ada satu nama yang mengemuka, Nathan. Ya, Nathan Choaon. Ya, dia adalah pemain yang paling konsisten sepanjang AFC U23. Semangatnya di lapangan tak pernah padam. Setiap laga dia tampil dengan penuh stabilitas, memberikan yang terbaik untuk timnya. Semoga dia mendapatkan lebih banyak menit bermain di klubnya karena kemampuannya tak boleh disia-siakan. Tapi perjalanan ini juga mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa kualitas pemain lokal kita masih perlu ditingkatkan. ya. Terlalu sering kita bergantung pada para pemain diaspora, padahal kita memiliki bakat-bakat lokal yang perlu diberi kesempatan untuk berkembang. Marcelino, kita harus bicara tentang Marcelino. Tadi malam dia terlalu egois, terlalu ingin menunjukkan kebolehannya sendiri hingga terkesan ingin bersinar sendiri di atas lapangan. Rawan star syndrome sepertinya. Witan, apa yang terjadi padamu? Kok mainnya bingung banget? Passing salah mulu, ragu-ragu setiap langkahnya. Apakah ini karena tekanan atau kekurangan dalam komunikasi di lapangan? Arhan, di sisi kiri kamu harus introspeksi. Kamu diobrak-abrik oleh Irak sejak babak pertama. Telah turun, seringkali kalah dalam pertarungan. Apakah faktor cuma latihan lempar lembing jadi lupa latihan sepak bola? Fajar, ya ampun Fajar, bahkan passing yang seharusnya simpel pun masih salah. Sungguh membuat kita terhenyak dan speechless. Nah, ketika berbicara tentang angka, kita punya dua sosok yang patut diperbincangkan. Justin Hubner dan Nathan Choaon. Justin Hubner dengan akurasi passing mencapai 88,3%. 2 interception, 2 aerial duels yang dimenangkan, serta 9 clearance paling banyak. Dia benar-benar menjadi dinding pertahanan yang tangguh malam itu. Terlepas dari kesalahan di gol kedua Irak, performanya patut diacungi jempol. Sementara Nathan Choaon juga tak kalah impresif. Dengan akurasi passing 77,6%, 2 interception, 1 aerial duel yang dimenangkan, serta berbagai kontribusi lainnya. Terutama pontang-panting jadi kiper kedua nyelamatin gawang. Nathan telah menunjukkan kelasnya di lapangan. Good game Nathan, teruskan performa yang memukau. Piala Asia 2024. GBK Nah, Stadion akhirnya Unik selesai juga Drama perang-perangan di bagi Piala Timnas Asia di Qatar. Indonesia U23. Jangan tanya lagi deh, Stadion Abdullah bin Khalifa ini beneran jadi kandang kedua buat Timnas Indonesia U23. Udah tahu kan, kita main di sini kayaknya lebih sering daripada main di kandang sendiri. 6 pertandingan digelar di sini, dari penyisihan grup sampai perebutan tempat ketiga. Rasanya kalau stadion bisa ngomong, pasti dia udah jadi saksi bisu semua drama yang kita alami di Piala Asia kali ini. Selain jadi tempat kita menghadapi lawan-lawan sengit, GBK juga jadi ladang kemenangan manis dan pahit buat kita semua. Pasangan yang seru banget. Tapi serius deh, tribun selalu rame banget sama supporter kita yang selalu setia menemani. Setiap pertandingan mereka selalu ngasih semangat tanpa henti buat para pemain. Makasih banget ya supporter, kalian luar biasa. Gak heran kalau akhirnya GBK ini dapat julukan spesial dari para fans timnas, yakni GBK, Gelora Abdullah bin Khalifa. Emang beneran gelora banget sih, apalagi pas 17-an tuh, rame banget. Jadi akhir kata, terima kasih ya GBK. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan kita di Piala Asia kali ini. Meskipun sudah selesai, tapi kenangan di GBK bakal tetap hidup terus dalam ingatan kita semua. Terus buat Timnas Indonesia U23 terus semangat ya. Meskipun tak dapat yang diimpikan, tapi perjuangan kalian di Piala Asia kali ini tetap bikin kita bangga. Ayo, semangat terus ke depannya. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya. Jadi itulah videonya teman-teman. Kemarin melawan Irak, hanya Nathan yang mainnya bagus teman-teman. Entah kenapa yang lainnya mainnya kurang memuaskan teman-teman. Seperti Marcelino egois, Witan yang bingung, salah umpan mulu.
Arhan yang sering kalah duel, Fajar kontrol bola yang bisa dikontrol aja sering lepas teman-teman. Hernando, jadi itulah teman-teman permainan timnas kita kemarin melawan Irak. Entah kenapa permainan mereka di bawah performa yang seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Saya juga nggak tahu, tapi kita harus tetap mendukung teman-teman timnas kita. Meskipun kita kalah melawan Irak, kita masih punya kesempatan satu lagi teman-teman, yaitu menghadapi wakil Afrika, Gini, di Paris nanti teman-teman. Kita doakan teman-teman supaya timnas kita yang U23 ini bisa mengalahkan Gini teman-teman, dan merebut tiket terakhir Olimpiade untuk cabang sepak bola. Amin. Jadi sekian dulu teman-teman. Maaf kalau ada salah kata. Kalau teman-teman suka jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, terima kasih banyak teman-teman. Sekian, assalamualaikum. Bye.